sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lydia Anissa Caroline, angkatan 58 kelompok 3. Saya adalah salah satu peserta pelatihan dasar PNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh YPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agronot Utara Wilayah Medan. Izinkan saya memaparkan mind map akuntabilitas dan nasionalisme saya. Memuat definisi akuntabilitas, aspek-aspek akuntabilitas, pentingnya akuntabilitas, dan tingkat akuntabilitas. Yang menjadi definisi akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah. Yang menjadi aspek akuntabilitas adalah akuntabilitas merupakan suatu tindakan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, dan akuntabilitas memerlukan laporan. Mengapa pentingnya akuntabilitas? Akuntabilitas penting karena dengan adanya akuntabilitas, seseorang siap memberi apapun untuk mencapai hasil yang diperlukan. Kemudian ada 5 tingkatan dari akuntabilitas, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas memuat dimensi akuntabilitas, lingkungan kerja yang akuntabel, dan langkah-langkah dalam framework. Dalam dimensi akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, serta akuntabilitas proses. Mekanisme akuntabilitas terdiri dari perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kerja. Lingkungan kerja yang akuntabel terdiri dari kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, dan kepercayaan. Langkah-langkah dalam membuat framework yaitu yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang kelima, berikan evaluasi masukan perbaikan. Yang ketiga adalah akuntabilitas dalam konteks yang terdiri dari transparan dan akses informasi, praktik kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyampaian dan penggunaan data dan informasi pemerintah, serta konflik kepentingan. Kemudian menjadi PNS yang akuntabel diperlukan 3 hal, yaitu yang pertama, akses penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yang terdiri dari proporsionalitas, profesionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, dan diskriminatif. Kemudian ada prinsip ASN sebagai profesi yang terdiri dari nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, dan kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. Dan yang ketiga, cara PNS mengambil keputusan yang akuntabel terdiri dari memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang, bertindak adil, akuntabel dan transparan, yang artinya melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas tentang nasionalisme. Pengertian nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan dan wilayah serta cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Kemudian, poin-poin dalam nasionalisme ada 5, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa; sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; sila ketiga, persatuan Indonesia;
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari poin-poin tersebut, ada 3 fungsi ASN, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan, ASN sebagai pelayanan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Diharapkan ASN mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Demikianlah pemaparan saya tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Saya ucapkan terima kasih.